Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan. Masih tetap bersama LSC Channel kawan. Di video kali ini saya masih berusaha menyempurnakan rotek yang saya buat kemarin. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu, saya mengupload video pembuatan rotek dari bahan bekas semua seperti ini ya. Nah, seperti ini kemarin. Nah, ini mau saya sempurnakan bagaimana supaya hasilnya itu lebih maksimal dan praktis ya, praktis, tidak geroboh seperti ini. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru temukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen maupun subscribe. Baik, ini saya lanjutkan. Alat dan bahan yang jelas ini ada laker ya kawan, ada laker nomornya 629 kawan. Jadi nomor lakernya 629, satu buah baut, kemudian 2 buah antena seperti ini yang dapat kita panjangkan atau kita pendekkan. Ini harganya 15.000 di toko elektronik kawan. Saya pakai 2, satu pun juga bisa, tapi saya pakai 2. Kemudian murnya 2 nih ya, untuk penyekat yang atas nanti. Kemudian 1 buah kabel untuk menghubungkan ini nanti, dan 2 buah mur ya. Kemudian yang paling baku ini kayu yang saya bikin seperti ini kawan ya. Jadi di sini ada lubangnya seperti ini. Ini manfaatnya adalah akan saya gunakan untuk ini ya, memasang ini supaya tidak lepas. Jadi ini langsung saja saya baut ya. Jadi dikencangi seperti ini. Oke. Jadi di sini kan seperti ini ya. Jadi di bagian sini agak tinggi, di sini dalam, supaya hasilnya itu bagus. Nah, seperti ini. Tapi ini diusahakan jangan kencangi dulu ya. Nah, ini nanti ada kabel penghubung yang menghubungkan ke titik tengah ini ya kawan. Oke, kita pasang bautnya dulu, genggamannya ini. Jadi ini saya ambil dari pipa 3/4, kemudian ada shocknya itu, kemudian bagian dalam saya tambah sedikit ini. Ini harapan saya supaya tidak oblong ya. Memang kalau tidak ada seperti ini ya koblong. Kemudian yang bagian tengah ini ada tambahannya, itu dari selang, supaya baut ini tidak lepas ya, berada di tengah-tengah ya, presisi berada di tengah ya maksud saya. Oke, kita masukkan.
kemudian kita kencangi sekencang mungkin. Itu ya. Jadi ini diusahakan bisa bebas ya. Kemudian ini kita masukkan ke lubang ini kawan, dan kita baut. Tapi sebelum kenceng ini kita kasih kapatnya penghubung seperti ini ya. Oke, kita kencangi sekencang-kencangnya ya. Sehingga dia bisa bebas untuk ini kurang presisi ya. Dan ini pun juga demikian. Jadi seperti ini kawan penampakannya untuk jadinya. Jadi ketimbang yang kemarin yang ini lebih praktis ya. Nanti tinggal menambahkan lem, sini tambah lem G atau mungkin kita tutup dengan stiker, itu lebih bagus. Untuk panjang lebarnya tidak usah lebar-lebar ya, ini tidak usah ditarik panjang-panjang, karena kalau ini terlalu panjang itu melebihi atau kurang 1 meter untuk pendeteksiannya. Dia berputarnya tidak sebanding dengan 1 meter, tapi kalau seperti ini tepat 1 meter. 1 kali putaran itu mewakili 1 meter. Jadi saya memanfaatkan dua alat ini untuk detektor pertamanya, kemudian ini untuk detektor yang kedua untuk mendeteksi kedalamannya kawan. Biarpun ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi kedalaman, tapi ini masih caranya seperti ini ya. Ya sama saja, putarannya mewakili 1 meter tiap putarannya. Tapi alat ini tidak semua orang bisa. Entah kenapa, saya juga kurang tahu. Mungkin dari 10 orang itu yang bisa hanya sekitar 4 orang saja. Itu perbandingan saya setelah saya tahu ketika ada orang yang meminjam alat saya, kemudian mereka itu belum bisa mungkin belum seimbang ya, atau mungkin karena latihannya kurang. Dan juga ada yang perputarannya itu terbalik. Jadi kalau sudah terbiasa itu kan deteksian, putarnya ke sini, ke arah kiri ini ya, seperti ini.
tapi dia itu malah ke sini. Nah, seperti ini. Dan juga banyak yang beranggapan bahwa ketika saya mempraktekkan itu katanya adalah di goyang-goyang gitu ya. Ya, silahkan membuat sendiri kemudian dirasakan sendiri ya. Karena memang apa ya, ada istilah desa mawa cara, jadi setiap daerah memiliki ciri khas budaya sendiri-sendiri kawan. Oke, kita praktekkan di lapangan ya, kita coba. Yang ini kita deteksi menggunakan ini dulu, kemudian nanti menggunakan ini yang kedua. Jadi di sana sudah ada 2 tempat yang saya kasih tanda kawan. Kita coba menggunakan alat ini untuk mendeteksi kedalamannya. Uh, 13 meter ya, 13 meter kawan. Ada 17 meter. Oke, 13 meter. Jadi ini lebih praktis kawan ya. Ini lebih praktis seperti ini. Mudah dibawa. Dan kita menggabungkan 2 alat ini kawan ya. Baik, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang penasaran silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.